Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda dengan NIM 200407501061 dari kelas M95 Prodi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, marilah kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA terpadu tema 9 benda-benda di sekitar kita, sub tema 1 benda tunggal dan campuran. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas memimpin doanya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kakak mau tanya dulu, ada yang tahu apa itu sat tunggal dan campuran? Betul sekali. Jadi, zat tunggal adalah zat yang terdiri atas materi sejenis. Contoh benda tunggal yang ada di sekitar kita, contohnya air, garam, gula, dan emas 24 karat. Sedangkan campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Campuran dapat dibedakan menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa semua benda-benda yang ada di sekitar kita termasuk materi. Materi adalah segala sesuatu yang dapat menempati ruang dan mempunyai massa. Berdasarkan komposisi penyusunannya, materi dibedakan menjadi zat tunggal dan campuran. Kemudian campuran terbagi menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa itu campuran homogen? Ya, jadi campuran homogen adalah campuran yang zat penyusunannya tercampur sempurna. Pada campuran homogen, zat penyusunannya tidak dapat dibedakan. Contoh, air, garam, sirup, udara, perunggu, kuningan. Selanjutnya, campuran heterogen. Campuran heterogen merupakan campuran yang zat penyusunannya tidak tercampur sempurna. Pada campuran heterogen, zat penyusunannya masih dapat dibedakan. Contohnya, campuran air dengan kopi, air dengan tepung, dan air dengan pasir. Nah, kalian kan sudah mempelajari tentang iklan dan unsur-unsurnya. Kalian juga telah mengetahui iklan susu pada halaman 7 termasuk zat tunggal dan campuran. Nah, sekarang kita akan berlatih membedakan zat tunggal dan campuran dengan bahan-bahan yang ada pada buku yang sudah tertulis pada buku kalian. Kemudian ikutilah langkah-langkah kerjanya dengan baik dan hati-hati. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah siapkan 5 macam benda seperti kapur tulis, air garam, gula pasir, minuman kopi tumbuh, dan kawat tembaga. Kemudian selanjutnya yang kedua, amati zat penyusunan kelima benda tersebut. Yang terakhir, tuliskan hasil pengamatan kalian pada buku tabel kalian masing-masing. Nah, jika kalian sudah melakukan kegiatan dan mengisi tabel, maka buatlah kesimpulan dengan meneruskan kalimat zat tunggal dan unsur senyawa. Nah, sebelumnya kakak akan menjelaskan sedikit tentang zat tunggal dan berupa unsur senyawa. Jadi, unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan secara kimia, sedangkan senyawa dapat diuraikan menjadi 2 macam atau lebih zat yang lebih sederhana. Contoh zat tunggal seperti timah,
emas, tembaga, berlian, air, gula murni, garam dapur, baking soda. Jadi, zat campuran adalah sebuah zat yang dibuat dengan menggabungkan dua zat atau lebih yang berbeda tanpa reaksi kimia yang terjadi. Objek tidak akan menempel satu sama yang lain. Campuran dapat dipisahkan menjadi komponen aslinya secara mekanis. Campuran juga dapat bersifat homogen dan heterogen. Tahukah kalian bahwa emas yang termasuk zat tunggal dan ada juga yang termasuk zat campuran? Emas murni yang memiliki kadar 24 karat termasuk zat tunggal, sedangkan emas yang sudah dicampur dengan logam atau tembaga memiliki kadar 22 karat, 20 karat, atau 18 karat. Emas seperti itu termasuk dalam benda zat campuran. Selain itu, ada emas yang berwarna putih dinamakan emas putih. Emas putih juga merupakan zat campuran. Emas putih merupakan campuran antara emas, tembaga, dan perak. Campuran tersebut merupakan campuran homogen. Ingatkah kalian bahwa dalam pembelajaran bahwa zat campuran ada dua, yaitu campuran homogen dan heterogen. Marilah kita mengidentifikasi sifat campuran pada zat. Nah, kan kita sebelumnya sudah mempelajari tentang zat tunggal dan campuran. Kita juga telah berlatih untuk membedakannya. Sekarang kita akan berlatih mengidentifikasi sifat zat campuran. Nah, sekarang kalian buka buku kalian pada halaman selanjutnya. Ikuti langkah kerjanya dengan baik dan hati-hati. Langkah kerja yang pertama, sediakan gelas putih, sendok, air, gula, minyak, pasir, dan pewarna merah. Kemudian, buatlah campuran sesuai tabel yang ada pada buku kalian, lalu catat hasil pengamatan kalian. Nah, kakak rasa sudah cukup pembelajaran kita pada hari ini. Tugas kalian, silahkan kalian latihan di rumah, ikuti langkah kerjanya dan lalu catat hasil pengamatan kalian. Tugas kalian kakak akan periksa di pertemuan berikutnya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kakak mau tanya dulu, ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ya, sedikit tambahan. Jadi, benda tunggal adalah zat yang hanya memiliki satu jenis materi, memiliki komposisi yang sejenis, homogen, dan sifat yang sama di setiap bagiannya. Sedangkan zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Unsur merupakan zat murni yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain secara kimia, misalnya oksigen dan hidrogen. Sedangkan senyawa merupakan zat murni yang masih dapat diuraikan lagi menjadi zat seperti air yang dapat diuraikan menjadi zat tunggal baru, yaitu gas oksigen dan gas hidrogen. Benda campuran adalah gabungan dari dua atau lebih jenis materi tanpa menyebabkan terjadinya perubahan kimia, karena sifat asal zat penyusunannya masih tetap ada. Namun, tidak semua zat dapat tercampur dengan merata dan sempurna seperti homogen. Contohnya, air dengan minyak. Jika zat tercampur dengan merata, maka disebut dengan larutan. Misalnya, air dengan gula, air dengan garam. Baik, mungkin itu saja yang sempat kakak jelaskan pada hari ini. Kakak memohon maaf apabila ada salah kata, dan kakak juga mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum